Keajaiban hidup dimulai dari sebuah percikan kecil, sebuah momen yang hampir tak terlihat oleh mata manusia. Pertemuan antara sel sperma dan sel telur yang memulai proses kehidupan baru. Jutaan sel sperma berlomba menuju sel telur, memperebutkan hadiah yang sama, sebuah kesempatan untuk menciptakan kehidupan. Hanya sel sperma terkuat dan tercepat yang akan mencapai sel telur, menembus lapisan pelindungnya. Ketika satu sel sperma berhasil menembus lapisan luar sel telur, terjadilah transformasi ajaib yang mengubah segalanya. Permukaan sel telur berubah, menghalangi sel sperma lain untuk masuk, memastikan hanya satu yang berhasil. Inti sel sperma dan sel telur kemudian bersatu, menciptakan satu sel tunggal yang disebut zigot, fondasi dari kehidupan baru. Petualangan hidup baru pun dimulai, dari satu sel kecil yang akan berkembang menjadi sesuatu yang luar biasa. Zigot yang baru terbentuk penuh dengan potensi, membawa cetak biru untuk seorang manusia yang unik. Zigot bergerak menuju tuba Fallopi, sambil terus membelah diri dengan cepat melalui proses mitosis. Proses ini membentuk gugusan sel yang disebut morula. Sebuah rongga kemudian terbentuk di dalam morula, mengubahnya menjadi blastokista. Blastokista dengan lapisan luar yang akan menjadi plasenta dan massa sel bagian dalam yang akan berkembang menjadi embrio berusia 4 pentesi. Blastokista tiba di rahim, siap untuk menjadikan rahim sebagai rumahnya. Lapisan rahim yang disebut endometrium menyediakan nutrisi dan dukungan. Blastokista menempel dan masuk ke dalam endometrium, menancapkan dirinya dengan kuat. Setelah tertanam, blastokista melanjutkan perkembangannya yang pesat. Massa sel bagian dalam berdiferensiasi menjadi epiblast dan hipoblast yang akan membentuk embrio dan kantung ketuban. Kantung ketuban yang berisi cairan das melindungi embrio yang sedang berkembang. 8 minggu pertama kehamilan menandai periode transformasi yang menakjubkan, di mana sel-sel kecil mulai membentuk kehidupan baru. Selama minggu ketiga, terjadi gastrulasi, proses penting yang bentuk 3 lapisan utama, ektoderm, mesoderm, dan endoderm, yang masing-masing akan berkembang menjadi bagian tubuh yang berbeda. Ektoderm membentuk kulit, sistem saraf, dan organ sensorik, termasuk mata dan telinga, yang akan memungkinkan kita untuk merasakan dunia. Mesoderm berkembang menjadi otot, tulang, dan sistem peredaran darah, yang akan memberikan kekuatan dan mobilitas pada tubuh. Endoderm memunculkan sistem pencernaan, paru-paru, dan organ dalam lainnya, yang akan mendukung fungsi vital tubuh. Pada minggu keempat, embrio sudah memiliki jantung yang berdetak, sistem saraf primitif, dan tunas anggota badan yang akan berkembang menjadi lengan dan kaki. Tali pusar terbentuk, memastikan pasokan nutrisi dan oksigen yang konstan, yang sangat penting untuk performance embrio niningit. Saat embrio memasuki tahap janin pada minggu ke-9, fokusnya beralih ke penyempurnaan dan pematangan struktur. Pada tahap ini, organ-organ utama mulai terbentuk dan berkembang, menandai awal dari perjalanan panjang menuju kelahiran. Janin tumbuh secara signifikan, dengan sistem tubuh yang semakin kompleks. Setiap minggu, janin menunjukkan perkembangan yang luar biasa, dari pembentukan tulang hingga perkembangan otot. Trimester kedua membawa perubahan yang terlihat gerakan, pertumbuhan rambut, dan siklus tidur bangun. Janin mulai merespons rangsangan dari luar seperti suara dan cahaya yang menunjukkan peningkatan kesadaran. Paru-paru matang bersiap untuk menghirup udara setelah lahir. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa janin dapat bernapas dengan baik saat dilahirkan. Pada akhir trimester kedua, janin dapat bertahan hidup di luar rahim dengan perawatan medis. Teknologi medis modern memungkinkan bayi prematur untuk mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang. Trimester ketiga adalah waktu untuk penambahan berat badan yang cepat dan persiapan akhir untuk hidup di luar rahim. Janin mengumpulkan lemak tubuh yang penting untuk menjaga suhu tubuh setelah lahir. Otak janin berkembang pesat dan inderanya menjadi lebih tajam. Pada tahap ini, janin belajar diswolven dan semua respons menjauh dari untuk dua luar. Setelah kurang lebih 40 minggu, tibalah saatnya kelahiran. Persalinan, sebuah proses fisiologis yang kompleks, menandai berakhirnya kehamilan. Persalinan dibagi menjadi 3 tahap pembukaan, kelahiran bayi, dan pasca persalinan.
Selama pembukaan, serviks membuka untuk memungkinkan kepala bayi lewat. Tahap kelahiran bayi melibatkan proses mendorong bayi melalui jalan lahir. Tali pusar dijepit dan dipotong memisahkan bayi dari plasenta. Tahap cepat pesan bahkan melalui visanta, sebenarnya dimulai cepat beransur.